Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Irfan Amin yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Masjid Tiban Puluhan yang ada di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Masjid Tiban Puluhan yang berada di Dusun Puluhan, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk menjadi tonggak awal bersejarah bagi perkembangan peradaban agama Islam di Klaten. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kalijaga yang mendapat mandat dari Dewan Wali Songo dan Raden Fatah. Konon, masjid ini berdiri pada tahun 1444 Masehi dan hadir sebelum pemukiman masyarakat sekitar mulai dibangun. Sehingga julukan Tiban melekat pada masjid ini. Masjid yang berusia berabad-abad ini sudah mengalami banyak perubahan. Namun, masih banyak sisi bagian yang asli dan terjaga hingga kini. Seperti gentong yang digunakan sebagai wudhu dan sudah eksis sejak zaman Wali Songo ada. Bahkan, banyak masyarakat yang meyakini bahwa air dalam gentong itu memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain itu, masih ada mimbar yang masih digunakan hingga saat ini. Kayunya masih kokoh dan ada satu tongkat trisula yang digunakan selalu pada saat khutbah Jumat berlangsung. Selain kedua barang tersebut, ada barang-barang lainnya yang memiliki ciri khas dan karakter unik sebagai penanda dari Masjid Puluhan, seperti kentongan dan beduk yang sudah mulai diganti, namun yang asli masih tersimpan di gudang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Tribuners, saat ini saya berada di Masjid Puluhan yang berada di Kabupaten Klaten. Masjid ini memiliki sejarah dan legenda yang sangat dalam, sehingga apabila di bulan Ramadan ini tak salah kita belajar mengenai Masjid Puluhan yang ada di Kabupaten Klaten ini. Nah Tribuners, kita juga penasaran nih, apakah benar bahwasanya masjid ini merupakan masjid dari warisan Wali Songo? Nah, saat ini saya bersama Bapak Muhammad Munir. Bapak Muhammad Munir adalah takmir masjid dari Masjid Puluhan di Kabupaten Klaten. Assalamualaikum Bapak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Munir, ini pertanyaan pertama dari teman-teman dan dari saya juga. Apakah benar ini masjid warisan dari Wali Songo ini, Bapak? Oh iya, Puluhan dari Sunan Kalijaga. Dari Sunan Kalijaga ya? Nah, kalau misalkan saya baca itu kan ini berdiri sekitar tahun 1444 Masehi. Dan masjid ini serupa dengan Masjid Demak ya Bapak ya? Ya. Nah, ada cerita lain nggak sih Pak kalau misalkan dari masjid yang dibangun Wali Songo ini Pak? Kalau saya ya itu tuh, masjid pun yang namanya Masjid Tiban itu belum ada, sekarang ini sudah ada masjid. Dikatakan masjid dari sepuh dulu yang mengatakan masjidnya itu akan tiba di daerah Sudara. Ternyata di Puluhan ini. Di Puluhan ini. Puluhan itu namanya Puluhan yang mengatakan puluh itu terjadi di Puluhan. Oh. Desa memang desa Puluhan. Oh, berarti dulu tuh masjid ini sempat berdiri bukan di sini Pak ya? Di tempat lain? Enggak. Oh, gimana? Cuma akan jatuh. Jatuh di Pangar, di Sutimoro, lain di sana sini lah. Ternyata yang bisa merawat dari di Puluhan ini yang bisa merawat masjidnya. Insya Allah nanti bisa berkembang, masyarakatnya berkembang sampai akhir hayat. Oh, ya. Dan bisa dikatakan berarti masjid ini sudah berabad-abad ya? Sudah. Oke. Tapi kalau misalkan saya lihat saat ini Pak ya, masjidnya ini kan sudah modern Pak ya, bangunannya lebih kokoh dan lebih baru. Berarti masjid sudah mengalami renovasi Pak? Ya.
Kalau misalkan boleh ini kita juga pengen melihat ada bangunan-bangunan yang masih asli nggak sih Pak dari masjid ini? Oh masih ya. Masih ada. Bisa kita tunjukkan Pak ya? Ya. Boleh? Di mana? Oke, mimbar ya ini Pak ya? Ya ini namanya mimbar. Oke. Wah, mimbarnya diberi kelambu gitu Pak ya? Ya. Dan ini tongkat untuk khotib Pak ya? Ya ini kalau khotib akan khutbah ini dipakai Oh, oleh zaman dulu. dari zaman dulu. Boleh saya pinjam Pak? Boleh. Biar misi. Ini ada trisulanya nih Pak ya? Iya, namanya di Trisula. Dan trisulanya ini masih ada, cuman patah satu ya. Ya. Tapi penggunaannya yang benar seperti. sih. Begini. Oh. Apa filosofinya? Kenapa trisulanya di bawah Pak? Ini ya itu harus di bawah. Sudah Karena- dari dulu ya Pak? Iya, Ya? saya- Karena akan menaikkan khotib. Oh. Dan nama manga ya masyarakat muslimin Oh. wa gitu. Oke. Nanti selesai langsung khotib naik mimbar. Oh iya. Jadi dari dulu tradisinya apa namanya yang tajam ini atau trisulanya Ya, ini di berada di bawah. bawah. Oh, iya, jadi yang tumpul ada di atas Ya, ini Pak ya. ya. Oke. Oh berarti jadi khotib nanti naik ke atas dan khotib ini apa namanya kayunya sudah lama ya Pak ya? Ya. Kalau kita lihat ini masih kokoh Pak ya? Nggak dimakan Alhamdulillah rayap, masih ini. nggak dimakan rayap sama sekali nih Pak? Enggak. Oke. Berarti yang kalau misalkan peninggalan pertama yang masih ada masih awet sampai sekarang ini Pak ya? Mimbar dan tongkat. Nah, oke, terima kasih. Kita lihat ya, Pak ya. Ini tongkatnya masih asli dan tidak dimakan rayap sama sekali. Saya kembalikan lagi Pak, permisi. Nah, ini saya juga penasaran tuh Pak, di situ ada semacam tirai berwarna keemasan tuh Pak. Nah, kalau misalkan boleh apa sih di dalamnya tuh Pak? Boleh. Boleh kita lihat ya Pak ya? Nah, sebelum kita buka, apa di dalamnya ini apa sih Pak? Dalamnya ini ada amben yang Amben? namanya amben belabur. Amben belabur. Oke. Tapi kenapa harus ada ininya Pak? Semacam pelindungnya ini Pak? Biar pelestarinya ini bagus. Oh, Untuk melestarikan. melestarikan benda yang ada di dalam ini Pak ya, sehingga dibentuklah yang namanya kayu kokoh seperti ini dan tirai supaya terjaga yang dalamnya Pak. Oke, oleh karena itu Tribuners, mari kita saksikan apa yang ada di dalam tirai ini. Monggo Pak, kita saksikan apa yang di dalam sini. Oke. Ini Pak ya ambennya Pak ya. Boleh saya masuk Pak? Mas, boleh. Oh ini ambennya Pak ya. Ya. Oke, kita singkirkan dulu ya benda-benda yang lainnya Pak ya. Oh. Ini ada mushaf Al-Quran Pak ya? Iya ada Quran. Quran, udah lama Ya. sekali Pak ya? Ya. Oh. Dan ini sengaja ditaruh di dalam sini khusus Pak ya? Iya. Untuk Amben. melestarikan. Oke, ini amben sekitar 1,5 kali 1,5 meter Pak ya? Dan ditutupi oleh ruangan khusus dari kayu Ya. seperti ini Pak ya? Sehingga kalau misalkan bisa saya simpulkan ini sakral Pak. Ya. Ini fungsinya apa saja nih Pak? Ini fungsinya untuk tiap-tiap tahun diadakan tasyakuran. Tasyakuran. Tasyakuran orang Dukuh Puluhan ini. Dukuh Puluhan nih. Oh, berarti warga Dukuh Puluhan ini mengeluarkan amben ini ketika tasyakuran Pak ya? Tasyakuran. Oke, dan biasanya di atas amben ini ada apa saja ini Pak? Ada tumpeng Oh, dan pojok 4 ini, pojok sudut 4 ini ada setiap pojok ini? ya ada
namanya mantenan. Mantenan. Apa itu Pak mantenan tuh? Manten untuk pojok 4 ini, tengah itu ada tumpeng, ingkung, sama pojok 4 itu ada mantenan yang dibuat dari apa itu? Hasil bumi. Hasil bumi. Oh, bisa kita katakan berarti makanan Nusantara, Iya. makanan Jawa, Hasil bumi. semua ada di atas sambe ini Pak ya. Iya. Setiap tasyakuran habis panen. Ya, Oke, ya Pak ya. Berarti ini sakral Pak ya. ya. Tidak bisa sembarang dikeluarkan dan tidak bisa sembarang orang megang seperti ini Pak ya. Oke, bisa kita tutup lagi Pak. Nah, ada benda apa lagi sih Pak yang masih tersisa dari zaman berdiri masjid ini? Oh, sini. Di sini ada lagi. Ini benda ini tiang setelah direnovasi masih satu yang ketinggalan. Ini tiang masjid pertama ya Pak? Iya, pertama masih ketinggalan satu ini. Oh, jadi tingginya hanya segini Pak ya? Ini sekitar 2 meter ini Pak? 2 meter. Hmm. Ini kentongan ya masih asli. Asli. Masih asli. Oh, Ini batu ini untuk biar duduk, teman-teman bisa menyaksikan. duduk untuk memukul beduk. Oh, cukup berat ya? Berat. Berat ya Pak ya? Jadi orang dulu kalau misalkan ingin memukul beduk, duduk dulu di sini Pak ya? Oh, dan ini kentongan asli dari zaman Wali Songo masih ada. Ya, Dan ini kayu merupakan cagak pertama Pak ya? ya, Oke, dan ini semua terbuat dari jati Pak ya kayunya? ya. Hmm. Yang masih asli sokoi masih yang tinggi di tengah itu Hmm. di disambung dari cor. Oh, disambung sama jar Pak. Bisa kita lihat Pak? Hmm. Monggo Pak. Ini yang asli masih 4 ini. Oh, di dalam sini tuh ada yang sama seukuran tadi Pak ya, yang sekitar Kayu. tuh kayu. Kayu. Oh, dan sudah dilapisi cor-coran seperti ini Pak ya. Berarti 1, 2, 3, 4 ini. Berarti 4 ini adalah tiang asli Asli dari struktur masjid yang terdahulu Pak ya. Kalau yang lain itu sudah renovasi Pak ya. Ya, Oh, berarti kita bisa bayangkan kalau dulu ukurannya itu tidak sebesar ini Pak masjidnya. ya cuma 8. 8 ini Pak ya, 8 plafon ya. Ya. 8 ini 8 besar. Oh, Asli. iya. Berarti apa tidak terlalu besar waktu itu ya, dan saat ini sudah sangat besar ya. Nah, Pak, masjid ini kan saat sudah besar Pak ya. Masjid ini selain digunakan untuk sembahyang 5 waktu, untuk digunakan apa saja sih Pak ini Pak? Untuk tiap malam Jumat, tiap malam Jumat kami adakan mujahadah. Ada mujahadah Pak ya. Tiap hari malam Jumat. Malam Jumat itu dihadiri semua warga di sekitar sini Pak ya. Selain Enggak, itu, dari beberapa penjuru. dari beberapa penjuru. Waktunya kan 12. Oh, Waktunya jam 12 jadi ada yang orang itu kan ada yang mengajak, ajak di sini. Lalu ada ajak mujahadah. Mereka ketika ke sini tuh punya apa namanya? Ada niat. Ada niat ya Pak ya. Ada apa namanya? Ada keinginan yang mau dikabulkan ya. Oh, dan sudah ada yang cerita belum Pak? Apa bahwa ketika setelah berdoa di sini lalu doanya dikabulkan seperti itu Pak? Banyak sekali. Banyak sekali Pak ya. Oh, dan itu tidak hanya sekitar warga dusun puluhan ini saja Pak ya, tapi dari penjuru. Dari Suparjo ada. Oh, Ya, dulu sebelum Covid itu dari Pemda banyak. oh dari Pemda banyak Pak ya. Mereka rata-rata berdoa minta apa aja sih Pak? Ya. Tergantung dia itu minta keinginan apa. Cuma saya menyarankan
Kalau saya ajak sholat hajat dulu, jadi adakan mujadah, minta langsung pada Tuhan aja. Iya. Dan itu Pak Munir tuh sudah menemani orang mujahadah itu dari kapan Pak? Sudah lama. Udah lama sekali Pak ya, sampai tidak ingat Pak ya. Iya. Nah berarti kita saksikan saat ini masjid ini sangat luas, halaman depan juga sangat luas. Itu halaman depan juga digunakan aktivitas warga juga ya Pak ya. Kini Masjid Tiban Puluhan tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai tempat kegiatan masyarakat seperti tasyakuran setiap masa musim panen dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Ini beduk pertama Pak ya? Ya, ini beduk yang masih asli ini. Oh, lebih kecil Pak daripada yang baru Pak? Ya. Ini masih asli. Coba suaranya masih nyaring Pak. Masih nyaring ternyata. Ini beduk yang masih asli. Ini ada padasan. Padasan. Oh, yang ditutupi rantai ini Pak ya? Ya. Padasannya ini. Ini tahu ada sejarahnya ini. Gimana Pak sejarahnya Pak? Zaman dulu. Ini sudah pecah gitu. Oh, pernah pecah Pak ya? Pernah pecah, terus dikumpulkan dari satu. Esoknya utuh kembali. Oh. Ya. Terus zaman dulu pembongkaran yang berapa itu? Ayah saya dulu. Ini yang ada di bawah ini bolong. Bocor Pak ya? Ya bocor. Lalu diletakkan kembali. Bisa auto kembali. Dia tahun 2006. Nah ini saya. Bisa dibuka nggak nih Pak? Bisa. 2006. Ini enggak bisa dipakai. Diisi enggak bisa penuh. Karena bocor Pak. Bocor, ini saya tambah pakai semen. Alhamdulillah bisa utuh kembali. 2006 nih. Berarti ini sudah sama dengan umur masjid Pak ya? Kalau ini apa ini Pak fungsinya? Ini namanya ada sejarahnya. Kalau zaman dulu, kalau ada orang itu ada yang itu ada permintaan gitu di zaman dulu kan. Itu namanya mengutuk dengan menyam. Dengan menyam. Oh, dengan menyam. Zaman dulu kan masih untuk pakai menyam. Oh, dulu dan menyamnya taruh tengah sini Pak ya? Enggak, ini. Oh, zaman itu ketika mungkin agama Islam belum dikenal dengan baik ya Pak ya, dan itu masih ritual-ritual dengan menyam masih digunakan dengan batu ini. Dan batu ini sekarang dijaga, ditempatkan khusus gitu Pak ya? Kalau sekarang itu kalau ada tamu cuma saya ajak, ada permintaan apa mari sholat saja. Sholat saja. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka berdoa dengan batu ini masih ada nggak sih Pak? Udah nggak ada ya Pak ya? Sudah fokus di sembahyang sholat saja? Ya. Dalam saja? Masjid. Ini ada masih karomanya banyak. Apa Pak karomanya? Ini untuk obat segala penyakit. Airnya Pak ya? Sampai sekarang kalau masih anak yang agak lama nggak bisa jalan, ini didusi di sini. Itu 3 Jumatan. Oh, ini masih. Kalau lihat nih halamannya lebar, banyak digunakan buat diskusi. Berarti masjid ini sudah
gunanya tidak hanya untuk tempat ibadah saja, tapi untuk kegiatan masyarakat juga. Masyarakat masyarakat ya Pak ya. Oke Tribuners, sampai sini perjalanan kita di Masjid Tiban Puluhan. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, baik YouTube, Facebook, dan Instagram. Karena masih banyak petualangan khazanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Oke Tribuners, demikian percakapan saya dengan Bapak Muhammad Munir. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.